Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya perwakilan dari kelompok 10 yang dimana hari ini kami akan membawakan judul presentasi yaitu tentang audit dalam organisasi sektor publik. Next, Mbak. Saya sebagai moderator untuk presentasi pada kali ini. Untuk anggota kelompok ada Putri Novia, ada Minayu Hestu, Cita Satya Pratiwi, dan saya sendiri sebagai Wahidian Saputra, di mana untuk slide pertama akan dibawakan oleh Mbak Putri Novia. Waktu saya silakan. Pendahuluan audit sektor publik adalah proses audit yang ditujukan untuk memeriksa dan memvalidasi laporan keuangan yang dikurasi oleh pemerintah dan lembaga-lembaga negara, seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, hingga BUMD. Tujuan audit sektor publik dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Undang-undang ini menyatakan bahwa pemeriksaan berfungsi untuk mendukung keberhasilan upaya pengelolaan keuangan negara secara tertib dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karakteristik dari audit sektor publik di bawah ini. Pelaksanaan audit. Audit sektor publik dilakukan oleh lembaga audit yang terafiliasi oleh pemerintah dan beberapa kantor akuntan publik yang bekerja sama dengan pemerintah. Sedangkan audit sektor privat dilakukan oleh kantor akuntan publik swasta yang lebih dinamis, di mana audit sektor publik memiliki standarisasi yang dilandaskan pada standar pemeriksaan keuangan negara atau SKPN yang langsung dibuat oleh BPK. Di sisi lain, audit sektor privat yang memang berimplikasi terhadap sektor swasta mengikuti standar profesional akuntan publik atau SPAP yang langsung di bawah arahan Ikatan Akuntan Indonesia IAI. Baik, Mbak, selanjutnya. Regulasi dalam audit sektor publik. Regulasi publik adalah ketentuan yang harus dijalankan dan dipatuhi dalam proses pengelolaan organisasi publik, baik pada organisasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, partai politik, yayasan, dan lain sebagainya. Di Indonesia, audit sektor publik diatur oleh berbagai regulasi untuk memastikan bahwa audit dilakukan dengan standar yang tinggi dan transparan. Beberapa regulasi yang relevan termasuk yang pertama, Undang-Undang Tahun 1945, Bab 7A, Pasal 23E, 23F, 23G tentang Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang BPK. TAP MPR Nomor 10 MPR 2001 tentang laporan pelaksanaan putusan MPR Republik Indonesia oleh Lembaga Tinggi Negara pada sidang tahunan MPR Republik Indonesia tahun 2001. TAP MPR Nomor 6 MPR 2002 tentang rekomendasi atas laporan pelaksanaan putusan MPR Republik Indonesia oleh Presiden, DPA, DPR, MA pada sidang tahunan MPR Republik Indonesia tahun 2002. Baik, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Hestu. Waktu saya silakan. Perbedaan audit sektor publik dan sektor bisnis. Yang pertama, tujuan audit. Audit sektor publik dilakukan pada organisasi pemerintah, seperti pemerintahan daerah atau Pemda, BUMN, BUMD, dan instansi lain yang berkaitan dengan pengelolaan kekayaan negara. Audit sektor bisnis dilakukan pada perusahaan milik swasta yang bersifat mencari laba. Yang kedua, ada sumber pendanaan. Audit sektor publik dari pajak retribusi, utang, obligasi pemerintah, laba, BUMN atau BUMD, penjualan aset negara, dan sebagainya. Sumbangan hibah. Untuk audit sektor bisnis, ada pembiayaan internal, modal sendiri, laba ditahan, penjualan aktiva. Pembiayaan eksternal, utang bank, obligasi, penerbitan saham. Yang ketiga, penanggung jawaban. Dalam audit sektor publik,
penanggung-jawaban kepada publik atau masyarakat dan parlemen DPR atau DPRD. Untuk audit sektor bisnis, pertanggungjawaban kepada pemegang saham dan kreditor. Yang keempat, proses audit. Dalam audit sektor publik, audit harus memperhatikan kebijakan politik dan pertimbangan legislatif yang mempengaruhi manajemen sektor publik. Audit sektor publik harus menjaga informasi masalah, menjawab pekerjaan yang dilaksanakan, dan menyelesaikan perbedaan pendapat di antara staf audit kantor akuntan. Oke, next. Jenis-jenis audit sektor publik. Yang pertama, audit efektivitas. Efektivitas berarti tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Efektivitas merupakan perbandingan antara outcome dengan output. Outcome seringkali dikaitkan dengan tujuan objektif atau target yang hendak dicapai. Jadi dapat dikatakan bahwa efektivitas berkaitan dengan pencapaian tujuan. Selanjutnya, audit keuangan. Audit keuangan adalah audit yang menjamin bahwa sistem akuntansi dan pengendalian keuangan berjalan secara efisien dan tepat, serta transaksi keuangan diotorisasi serta dicatat secara benar. Audit keuangan dibagi menjadi audit atas laporan keuangan dan audit atas hal yang berkaitan dengan keuangan. Selanjutnya, audit investigasi. Audit investigasi adalah kegiatan pemeriksaan dengan lingkup tertentu. Periodenya tidak dibatasi, lebih spesifik pada area-area pertanggungjawaban yang diduga mengandung inefisiensi atau indikasi penyalahgunaan wewenang. Dengan hasil audit berupa rekomendasi untuk ditindaklanjuti bergantung pada derajat penyimpangan wewenang yang ditemukan. Yang terakhir, audit kinerja. Audit kinerja adalah pemeriksaan atas pengelola keuangan negara yang terdiri atas audit atas aspek ekonomi, efisiensi, dan aktivitas. Audit kinerja pada sebuah program pemerintahan meliputi juga audit atas kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan serta pengujian terhadap pengendalian internal. Next, Mbak. Standar audit sektor publik. Standar audit pada sektor publik adalah standar pemeriksaan keuangan negara atau SPKN yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Standar-standar yang menjadi pedoman dalam audit kinerja menurut SPKN adalah sebagai berikut. Yang pertama, standar umum. Pemeriksaan secara kolektif harus memiliki kecakapan profesional yang memadai untuk melaksanakan tugas pemeriksaannya. Yang kedua, dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, organisasi pemeriksaan dan pemeriksaan harus bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, organisasi yang dapat mempengaruhi independensinya. Yang ketiga, dalam melaksanakan pemeriksaan serta penyusunan laporan hasil pemeriksaan, pemeriksa wajib menggunakan kemahiran profesionalnya secara cermat dan seksama. Selanjutnya ada standar pelaksanaan audit kinerja. Yang pertama, pekerja harus direncanakan secara memadai. Kedua, staf harus disupervisi dengan baik. Ketiga, bukti yang cukup, kompeten, dan relevan harus diperoleh untuk menjadi dasar yang memadai bagi temuan dan rekomendasi pemeriksaan. Yang keempat, pemeriksa harus mempersiapkan dan memelihara dokumen pemeriksaan dalam bentuk kertas kerja pemeriksaan. Yang terakhir, standar pelaporan audit kinerja. Yang pertama, pemeriksaan harus membuat laporan hasil pemeriksaan untuk mengkomunikasikan setiap hasil pemeriksaan. Yang kedua, laporan hasil pemeriksaan harus mencakup pernyataan bahwa pemeriksaan dilakukan sesuai dengan standar pemeriksaan, tujuan lingkup dan metodologi pemeriksaan. Hasil pemeriksaan berupa temuan audit, simpulan, dan rekomendasi. Terus tanggapan pejabat yang bertanggung jawab atas hasil pemeriksaan. Terus pelaporan informasi rahasia apabila ada. Yang ketiga, laporan hasil pemeriksaan harus tepat waktu, lengkap, akurat, objektif, meyakinkan, serta jelas dan seringkas mungkin. Lanjut, dibacakan oleh Mbak Cita, waktu saya silakan. Baik, selanjutnya yaitu siklus audit keuangan sektor publik. Siklus audit keuangan sektor publik di Indonesia mencakup serangkaian tahapan yang harus dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK atau auditor independen untuk memeriksa laporan keuangan entitas pemerintah. Berikut adalah rangkuman dari siklus audit keuangan sektor publik di Indonesia. Next.
siklus audit keuangan sektor publik yang pertama yaitu perencanaan audit. Penetapan tujuan dan lingkup menetapkan tujuan dan lingkup audit termasuk pemahaman atas entitas dan risiko-risiko yang mungkin mempengaruhi hasil audit, evaluasi pengendalian intern, mengevaluasi sistem pengendalian intern yang ada di entitas pemerintah, penetapan strategi dan rencana audit, menyusun strategi dan rencana audit yang mencakup alur kerja, metode pengujian, dan alokasi sumber daya. Yang kedua yaitu pelaksanaan audit, pengumpulan bukti dan pemeriksaan, melakukan pengumpulan bukti audit melalui pemeriksaan dokumen, wawancara, dan pengujian substantif lainnya, pemeriksaan transaksi keuangan, memeriksa transaksi keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan dan standar yang berlaku, pemeriksaan aset dan kewajiban, melakukan pemeriksaan atas aset dan kewajiban untuk memastikan kebenaran dan kelengkapan. Next. Selanjutnya itu penilaian resiko dan pengendalian. Evaluasi pengendalian intern, melakukan penilaian efektivitas pengendalian intern dan mengidentifikasi potensi resiko. Penilaian resiko yaitu menilai resiko-resiko yang terkait dengan laporan keuangan dan operasi entitas. Yang keempat, pelaporan hasil audit, menyusun laporan audit. Menyusun laporan audit yang mencakup temuan, rekomendasi, dan opini auditor, memberikan opini tentang kewajaran laporan keuangan yang diaudit. Yang kelima, tindak lanjut, rekomendasi dan perbaikan, memberikan rekomendasi untuk perbaikan atau perubahan yang diperlukan. Pemantauan implementasi, memantau implementasi rekomendasi dan perbaikan yang telah direkomendasikan. Yang keenam, pengawasan dan pengendalian kualitas. Pengawasan dan review kualitas, melakukan pengawasan dan review kualitas terhadap proses audit untuk memastikan kepatuhan terhadap standar audit. Yang ketujuh, pemantauan dan pengawasan. Pemantauan kinerja entitas, melakukan pemantauan kinerja entitas pemerintah secara berkala. Pengawasan oleh lembaga pengawas, terdapat pengawas oleh BPK sebagai lembaga pengawas untuk memastikan independensi dan kualitas audit. Yang kedelapan, memberikan tanggapan atas temuan. Pemberian tanggapan oleh manajemen, memberikan tanggapan atas temuan yang disampaikan oleh auditor. Pemantauan implementasi rekomendasi. Memantau implementasi rekomendasi dan tindakan perbaikan yang diaudit oleh entitas pemerintah. Next. Selanjutnya yaitu sistem audit keuangan sektor publik. Yang pertama, pemeriksaan siklus pendapatan. Tujuan audit siklus pendapatan adalah untuk mengungkapkan ada tidaknya salah saji yang material dalam proses pendapatan daerah atau organisasi, dana perimbangan dan pendapatan lain-lain yang sah. Yang kedua, pemeriksaan siklus pendapatan. Tujuan audit siklus belanja adalah untuk memperoleh bukti mengenai masing-masing asersi yang signifikan yang berkaitan dengan transaksi dan saldo siklus belanja. Next, Mbak. Baik, saya akan lanjutkan di mana ada sistem audit keuangan sektor publik. Yang ketiga yaitu adanya pemeriksaan aktiva tetap, di mana aktiva tetap ini merupakan aset harga yang dimiliki organisasi sektor publik yang digunakan dalam kegiatan operasi. Tujuannya adalah agar tetap memperoleh bukti tentang setiap asersi signifikan yang berkaitan dengan transaksi atau saldo aktiva tetapnya. Terus nomor 4 ada pemeriksaan jasa personalia, di mana jasa personal ini sangat penting karena masalah gaji, pajak penghasilan pegawai, dan biaya ketenaga kerjaan lainnya merupakan komponen biaya utama di hampir semua entitas. Lanjut, Mbak. Selanjutnya adalah 5 pemeriksaan siklus investasi, di mana investasi ini pada umumnya merupakan bidang strategi jangka panjang dalam suatu organisasi sektor publik.
di mana tidak lebih dari 1 periode akuntansi. Risiko salah satu pada transaksi investasi adalah administrasi publik umumnya adalah rendah karena jarangnya transaksi yang terjadi. Terus nomor 6 ada pemeriksaan siklus saldo kas, di mana saldo kas berasal dari pengaruh kumulatif, siklus belanja, siklus investasi, dan siklus jasa personalia. Tujuan dari audit saldo kas adalah untuk memperoleh bukti tentang masing-masing asersi yang signifikan yang berkaitan dengan transaksi dan saldo kas. Lanjut, Mbak. Mungkin di slide ini agak panjang, tapi aku agak ringkasnya. Di mana ada teknik audit keuangan sektor publik. Di sini ada prosedur-prosedurnya, mungkin beberapa aja. Di mana ada satu prosedur analitis, di mana prosedur analitis ini memperhitungkan penggunaan rasio sederhana, analisis artikel, dan laporan presentasi. Nah, contoh salah satu prosedur analitis adalah membandingkan item belanja menurut anggaran dan item realisasi belanja. Hasil perbandingan itu akan menunjukkan adanya tidaknya penyimpangan jumlah realisasi belanja dari jumlah yang dianggarkan sebelumnya. Terus yang kedua ada inspeksi meliputi pemeriksaan yang rinci terhadap dokumen dan catatan dalam memeriksa sumber daya wujud. Prosedur ini digunakan secara luas dalam auditing. Inspeksi seringkali digunakan dalam mengumpul dan mengevaluasi bukti baik bottom up dan top down. Terus yang ketiga ada konfirmasi. Kegiatan konfirmasi adalah bentuk kegiatan keterangan yang memungkinkan auditor memperoleh informasi secara langsung dari sumber independen di luar organisasi. Terus yang keempat ada permintaan keterangan, di mana kegiatan ini permintaan keterangan itu meliputi tertulis dan auditor. Terus yang kelima ada contoh perhitungan, di mana perhitungan ini menghitung aset yang telah dibeli bagi pengadaan berdasarkan bukti transaksi yang ada. Lanjut, Mbak. Next slide, Mbak. Nah, di sini ada 6 sampai 11. 6 itu ada penelusuran, terus yang ketujuh ada pemeriksaan bukti pendukung, ke-8 ada pengamatan, 9 pelaksanaan ulang, 10 ada teknis audit berbantuan komputer, terus yang ke-11 ada penguji pengendalian, di mana contoh pengujian ini maksudnya adalah adanya pengendalian pegawai, mengamati pelaksananya dokumen SOP dan petunjuk teknis pegawai dan mengamati pelaksanaannya di lapangan. Next, Mbak. Nah, ini ada contoh praktek audit sektor publik di organisasi. Seharusnya ada 5, tapi saya singkat menjadi 2 aja. Pertama ada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, pemerintah daerah ini contohnya adalah akuntabilitas dan transparansi. Nah, pemerintah itu sangat penting dalam menerapkan transaksi akuntabilitas dan transparansi. Nah, tujuannya untuk karena informasi akuntansi itu dan di mana administrasi itu sangat penting untuk menyebarkan luaskan di informasi masyarakat, atau di mana telah dilakukan pemerintah. Fungsi akuntabilitas dan audit ini digunakan untuk agar informasi itu transparan dan disampaikan oleh masyarakat seperti itu. Terus ada namanya pemerintah daerah. Nah, di sini audit yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dibagi menjadi audit keuangan dan audit kinerja. Sebagai contoh, pelaksana audit atas kontrak pemborongan pekerjaan atau atas bantuan pemerintah kepada yayasan. Next, Mbak. Akan dibacakan oleh Mbak Novia selanjutnya. Contoh kasus audit desa atau lembaga pemerintahan. Kasus dugaan suap pejabat Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan auditor BPK. Pemberian opini Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK dalam pemeriksaan anggaran kementerian dan lembaga negara dipertanyakan setelah KPK menangkap auditor BPK
dan pejabat Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan transmigrasi dalam dugaan suap terkait opini wajar tanpa pengecualian. Kasus dugaan suap terkait pemberian opini wajar tanpa pengecualian terhadap anggaran Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi oleh BPK. Keempatnya mencakup Inspektur Jenderal Kemendes Sugito, pejabat eselon 3 Kemendes Jarod Budi Prabowo, pejabat eselon 1 BPK Rahmadi Sabtogiri, dan Auditor BPK Ali Satri. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT terkait kasus suap yang melibatkan pejabat Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi PDTT dan pejabat serta auditor Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Oke, di sini teman-teman bisa mengaksesnya di link ini, dan mungkin untuk contoh audit desa yang Bapak suruh akan kami kirim di grup, di mana link tersebut ada contoh audit laporan keuangan di Kota Yogyakarta. Mungkin dari kelompok kami itu saja dari kami. Sekian dan terima kasih. Bila teman-teman ada yang ditanyakan, monggo kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.